Jadi yang disebut dalam Al-Quran itu ada perdebatan. Ada perdebatan di situ. Dari 3000 tahun masa berkuasa Fir'aun, ada 28 dinasti. Yang disebutkan Al-Quran, dinasti yang mana? Dan yang tahun berapa? Ada perbedaan di situ. Sebagian besar mengatakan itu adalah Ramses II. Ramses II, sebagian. Ya. Nama aslinya Morenpitah. Ya. Jadi Morenpitah, dia yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Kira-kira 1200 sebelum Masehi. Ya. Siapa yang hidup di masa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ada yang mengatakan sekitar 1700 sebelum Masehi. Ya. Saya nggak tahu siapa Fir'aun yang sezaman dengan itu. Yang jelas ada perbedaan-perbedaan pandangan, tapi banyak yang mengatakan bahwa itu adalah Ramses II, Fir'aun yang zolim, yang ingkar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tazaka TV yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Al-Quran dalam perspektif sosiologi antropologi bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Andri Rosadi, LC, MA, MPhil, PhD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, ya. Kita ingin berbincang-bincang mengenai Al-Quran dalam perspektif sosiologi dan antropologi, Ustaz. Tapi sebelum itu kita akan mengupas dulu ini, Ustaz, mengenai pendidikan antum di Al-Azhar. Pada saat antum di Al-Azhar, antum mengambil jurusan apa, Ustaz? Terima kasih Ustadz Ferry. Ketika di Al-Azhar dulu, saya mengambil jurusan kebudayaan Islam. Ya, jadi di Fakultas Bahasa Arab itu ada beberapa jurusan, As-Sahafah wal Ilam, ada jurusan Bahasa Arab, dan juga ada jurusan Sejarah dan Peradaban. Ya, saya mengambil jurusan Peradaban. Itu. Dan ada banyak hal yang mengubah hidup saya dengan belajar peradaban di Al-Azhar itu. Hal-hal yang selama ini contohnya. Dulu sebelum saya ke Al-Azhar, ketika masih di Indonesia belajar di pesantren, kita membaca Al-Quran, cerita-cerita sejarah masa lalu. Karena Al-Quran ceritanya 3/4 itu kan sejarah. Ya, jadi kita baca, saya seperti membaca dongeng. Karena Al-Quran tidak bicara tentang di mana secara detail, kapan peristiwanya terjadi. Al-Quran tidak bicara itu, karena Al-Quran fokus ke ibroh, ke pelajaran, apa yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa itu. Gitu. Nah, ketika saya belajar di Mesir, belajar tentang sejarah, belajar tentang peradaban, saya seperti menemukan dongeng, meletakkannya pada konteksnya. Jadi kita belajar tentang Fir'aun sebagai contoh. Ya. Kita belajar tentang Fir'aun. Banyak sekali cerita tentang Fir'aun di Al-Quran. Ya, tapi tidak disebutkan secara jelas. Di kota mana? Tahun berapa? Itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi ketika saya belajar di Mesir, saya belajar Egyptologi namanya. Ilmu tentang Mesir. Oh, ternyata Fir'aun mulai berkuasa tahun 3200 sebelum Masehi. Ada 28 dinasti. Ya. Fase sepanjang itu bagaimana kondisi peradaban dan segala macam sangat detail kita pelajari. Ya, saya bersyukur diajar oleh seorang Egyptolog terkenal Mesir, ya, dan beliau alumni Jerman, arkeolog. Jadi saya seperti menemukan dongeng pada konteksnya, sesuatu yang sebelumnya kita anggap sebagai legenda, mitos, tapi ternyata sekarang itu benar-benar ada. Gitu. Kita melihat sendiri peninggalan Fir'aun, kita belajar sendiri tentang papirusnya, kita belajar tentang ajarannya. Jadi seperti dongeng yang mengalami kontekstualisasi dalam sejarah. Itu yang sangat penting, dan saya belajar penting tentang bagaimana Egyptologi itu belajar tentang apa yang membuat Fir'aun bertahan begitu lama selama 3000 tahun,
Saya kira sekarang belum ada satupun kerajaan yang bertahan selama 3.000 tahun. Dan Mesir bertahan pada fase Firaun selama 3.000 tahun, 3 kali ganti huruf. 3 kali ganti huruf, ya. Hieratik, demotik, hieroglif. Ya, 3 kali ganti huruf. Ya, kita masih Antum ulas sedikit apa yang membedakan 3 huruf itu. Ya, itu sebenarnya huruf-huruf dulu kan huruf-huruf gambar-gambar. Tapi mereka selama fase 3.000 tahun itu 3 kali mereka berganti huruf. Itu menandakan bagaimana peradaban mereka bertahan, berkembang begitu lama. Ya, saya mengunjungi kuil-kuil Firaun dan saya menemukan keajaiban-keajaiban di sana sampai saya berpikir, ya, tidak salah Al-Quran bercerita begitu banyak panjang tentang Firaun karena memang peninggalannya luar biasa. Apa contohnya? Ya, ketika saya sampai di Luxor sebagai contoh, saya menemukan ditunjukkan oleh profesor tentang obelis. Obelis itu menara tugu berbentuk pensil, ya, segi 4, tapi sangat simetris, semakin ke atas semakin runcing, tidak ada sedikit pun ya penyimpangan dalam proses pemotongan batu. Itu batu sepanjang 33 meter, granit yang sangat keras dan dipotong licin, simetris seperti agar-agar. Sangat bagus. Apa teknologinya sampai sekarang nggak diketahui. Ya, jadi kehebatan Mesir itu luar biasa di situ, Firaun. Jadi Al-Quran mengambil sampel Firaun itu bukan pilihan yang random yang tanpa alasan. Ketika saya sampai di Abu Simbel, kuil Abu Simbel di daerah Aswan sana, ya, dijelaskan oleh guide ya bagaimana kuil itu sebelum dipindahkan. Ketika bendungan Aswan dibangun, itu dipindahkan karena terendam. Dia bercerita bahwa di tengah kuil itu saya masuk, ada patung Firaun. Berdiri tinggi, sekeliling kuil itu ada ventilasi, dindingnya. Gitu. Dan dia mengatakan salah satu kehebatan kuil itu, dia dibangun di lokasi dengan arsitektur yang memungkinkan sekali dalam setahun, di hari Firaun itu dinobatkan sebagai Firaun. Firaun itu raja, ya. Gelar Raja Mesir. Cahaya matahari yang masuk dari ventilasi pas di kening. Pas di kening patung itu. Itu kata guide-nya itu, dan saya baca begitu. Nah, ini kan membutuhkan pemilihan lokasi. Desain arsitektur bangunan. Tinggi patung. Itu kan membutuhkan kalkulasi matematika yang sangat-sangat jelimet. Dan Mesir sudah menguasai itu. Ya, ribuan tahun sebelum Masehi. Saya geleng-geleng kepala. Itu contoh ya. Nah, bagaimana? Ya, ternyata Al-Quran mengabadikan ilmu pengetahuan di situ. Ya, ada 2 hal yang kita lihat di situ ya, sisi kelam Firaun dan sisi lain peninggalan-peninggalan yang sangat fantastis seperti itu. Dan itu bukan hanya Abu Simbel, bukan hanya Luxor, bukan hanya obelis, ya, peninggalan-peninggalan Mesir yang lain seperti itu ya. Saya masuk ke Wadil Muluk, contohnya itu lembah raja-raja. Jadi Firaun itu menguburkan raja-raja terkenal mereka di dalam perut bukit. Naik dulu ke atas bukit, puncaknya itu, dari puncak bukit itu ternyata ada terowongan masuk ke dalam perut bukit itu. Dan itu bukit-bukit batu granit yang mereka lobangi sangat simetris, rata, rapi, dan di dalamnya itu ada kuburan Firaun. Itu. Ini contoh. Ada ide-ide tentang pertanggungjawaban akhirat yang saya temukan di situ. Ya, ketika masuk Wadil Muluk itu, apa itu? Ternyata masuk ke dalam, ya, sampai di dalam itu, kemudian ada parit dibikin. Ya, jadi ada parit, ya, ada jembatan. Setelah melewati jembatan itu, parit terlintasi, setelah itu baru ada kuburan Firaun. Itu juga bagian dari proses seperti kita menyeberang Shiratal Mustaqim. Gitu. Ada itu. Gitu. Nah, ide-ide gagasan-gagasan tentang ketuhanan ternyata sudah berkembang. Ya, makanya Akhnatun dianggap sebagai salah satu Firaun yang percaya kepada tauhid. Ya, percaya kepada tauhid. Ya. Dan saya membaca papirusnya, ternyata dia berpesan, ya, sembahlah Tuhan yang satu. Jangan melawan ke orang tua. Jika kamu menjadi raja, jangan zalim kepada rakyat. Ada banyak ajaran-ajaran yang bagus dari Firaun ketika itu. Itu saya katakan tadi bahwa Al-Quran mengabadikan tidak hanya sisi kelam, ya, tapi ada juga sisi-sisi kebaikan-kebaikan, sehingga kita belajar tentang itu
kita mengalami proses kontekstualisasi sejarah dan kita belajar dari ibroh-ibroh yang diabadikan oleh Al-Quran itu. Ini ada hal yang menarik, Ustaz. Tadi antum menyebut Fir'aun. Dan tadi antum bilang bahwa Fir'aun itu gelar, yang artinya raja. Nah, berarti yang di dalam Al-Quran, itu Fir'aun adalah seorang raja spesifik, yang bukan raja atau Fir'aun yang tadi antum sebutkan bertauhid. Iya, jadi yang disebut dalam Al-Quran itu ada perdebatan. Ada perdebatan di situ, dari 3000 tahun masa berkuasa Fir'aun, ada 28 dinasti, yang disebutkan Al-Quran, dinasti yang mana? Dan yang tahun berapa? Ada perbedaan di situ. Sebagian besar mengatakan itu adalah Ramses II. Ramses II, sebagian. Ya, nama aslinya Morenpitah. Ya, jadi Morenpitah, dia yang hidup sezaman dengan Nabi Musa, kira-kira 1200 sebelum Masehi. Ya, siapa yang hidup di masa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ada yang mengatakan sekitar 1700 sebelum Masehi. Ya, saya nggak tahu siapa Fir'aun yang sezaman dengan itu. Yang jelas ada perbedaan-perbedaan pandangan, tapi banyak yang mengatakan bahwa itu adalah Ramses II, Fir'aun yang zolim, yang ingkar itu. Ya. Tapi kita juga perlu melihat kenapa Ramses II itu membunuhi anak-anak Yahudi yang baru lahir. Ya, saya teringat pada pernyataan Profesor Abdul Wahab Al-Masiri, seorang ilmuwan Mesir. Ya. Dia mengatakan bahwa Fir'aun secara historis adalah fakta sejarah. Tapi Al-Quran tidak pernah bicara fakta sejarah sebagai fakta sejarah. Jauh lebih luas dari itu. Maksudnya apa? Itu sebagai fakta sejarah, tapi juga sebagai metafor. Ya, bahwa sampai kapanpun penguasa-penguasa model Firaun ini akan ada dengan pola-pola yang sama. Apa contohnya? Firaun ketika dikabarkan kepadanya akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya, perintahnya apa? Dia membunuhi seluruh bayi laki-laki Bani Israel yang baru lahir. Kira-kira apa muatan ancaman dari seorang bayi yang baru lahir? Intinya adalah semua embrio ancaman sebelum dia menjadi ancaman harus dimusnahkan, harus dihancurkan. Sama nggak dengan Amerika sekarang? Itu metafor bagaimana raja yang zalim berhubungan dengan sesuatu yang mengancamnya. Amerika akan menghancurkan semua negara yang berpotensi untuk menghancurkan, menyaingi kekuasaannya. Sekarang berhadapan dengan Cina. Ya. Libya. Ya. Gaddafi sangat berhasil. Saya bicara dengan orang Libya, bagaimana makmurnya mereka. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, penghasilan ribuan, 6.000-an dolar. Mereka sangat makmur. Tapi ketika dia menolak untuk menggunakan dolar, dia dihancurkan. Gitu. Itu ancaman pada pada emperor Amerika. Firaun seperti itu. Segala potensi yang mengancamnya, itu metafornya di situ, akan dihancurkan. Walaupun secara historis kita menemukan pembenaran. Apa pembenarannya? Sebelum Musa lahir, ya, Firaun yang asli itu dikalahkan oleh suku-suku Badui dari Sinai. Ya, dari Sinai Selatan itu ya. Mereka menyerang Luxor, mereka mengkudeta Firaun yang asli. Firaun yang asli itu lari dengan keluarganya, menyingkir. Singgasana Firaun tadi digunakan oleh suku-suku Badui gurun tadi, yang kuat tadi, yang liar tadi, mereka pakai karena mereka tidak punya peradaban. Mereka meminjam peradaban Firaun. Sebagaimana Romawi menggunakan peradaban Yunani. Gitu. Nah, mereka gunakan simbol, gelar seluruhnya. Ini yang disebut fase Heksos. Fase Heksos. Dan rumitnya, pada fase Heksos ini, orang-orang Mesir asli tertekan, Firaun yang asli menyingkir, dikudeta, orang-orang Bani Israel bekerja sama dengan Heksos. Ya, bekerja sama, berkolaborasi, menekan penduduk asli Mesir. Nah, ketika pada masa Musa itu, ya sebelumnya, ya,
Firaun yang asli berhasil merebut kembali tahta. Ada yang mengatakan sekitar 2 abad mereka tersingkir itu, berhasil merebut kembali tahta. Mereka balas dendam kepada orang Yahudi, Bani Israel. Makanya mereka dibunuhi. Itu kira-kira pembenaran sejarahnya. Gitu. Jadi itu adalah respon. Gitu. Itu adalah respon terhadap pembunuhan orang-orang Bani Israel ketika itu. Itu sebagian bukti-bukti sejarah bicara seperti itu. Gitu. Ini kalau kita ingin menjelaskan bagaimana perilaku Fir'aun yang metafor tadi, tapi bisa kita jelaskan landasan-landasan historisnya seperti itu. Ini menarik, Ustaz. Kalau tadi antum bilang bahwa pengetahuan sejarah itu justru malah membuat kita memahami betul konteks atau tokoh personifikasi yang ada di Al-Quran. Iya. Berarti dengan ilmu umum seperti sosiologi dan antropologi, justru kita malah lebih bisa memahami isi Al-Quran. Iya. Oke. Bisa nggak Ustadz diperjelas lagi teori-teori sosiologi dan teori antropologi apa yang bisa untuk mendekati isi Al-Quran selain Fir'aun? Pertama, Al-Quran itu adalah kitab suci yang multidimensi. Dia tidak bisa didekati hanya dengan satu disiplin ilmu. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran dengan satu disiplin ilmu, itu nggak bisa. Nggak cukup. Al-Quran perlu kita pahami secara komprehensif dengan berbagai pendekatan. Itu yang pertama. Jadi, kita memahami Al-Quran hanya dari ilmu tafsir. Kita paham, tapi belum komprehensif. Dari hanya perspektif ilmu hadis, kita paham, tapi belum menyeluruh. Nah, dari berbagai macam perspektif tadi, termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, termasuk sains, itu dalam konteks untuk memahami Al-Quran secara lebih komprehensif. Karena Al-Quran mengandung berbagai macam ide, gagasan yang lintas disiplin ilmu. Itu yang pertama. Itu. Jadi ini kesadaran ini. Ya. Jadi untuk membaca Al-Quran kita membutuhkan berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Dan sosiologi, antropologi hanyalah salah satu. Apa contoh ide-ide gagasan-gagasan sosiologis, antropologis yang ada dalam Al-Quran? Ya. Ya, kita melihat banyak sekali. Al-Quran bicara tentang sunnatullah sebagai contoh. Walan tajida li sunnatillahi tabila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi sunnatullah itu tidak akan berubah, tidak bisa diganti, dan tidak akan berubah. Dan kita menyebut dalam ilmu eksakta sebagai hukum alam. Itu kan bagian dari sunnatullah, hukum alam. Dalam ilmu eksakta. Tapi dalam ilmu sosial, sosiologi, antropologi, apakah ada hukum alam itu? Mungkin bisa kita sebut sebagai hukum sosial. Apakah ada? Saya melihat bahwa ya, hukum alam itu adalah ketentuan dari Allah. Dengan ketentuan alam itu, dengan ketentuan itu, alam semesta berjalan, berkembang. Kalau keluar dari ketentuan itu, akan terjadi kehancuran. Itu. Nah, ketentuan. Ya. Wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Ketentuan-ketentuan itu, ada ketetapan-ketetapan itu. Gitu. Nah, itu yang ditemukan dalam ilmu eksakta sebagai hukum alam. Ya. Ketetapan yang sudah diterima secara umum, tidak ada lagi yang membantahnya. Tapi dalam ilmu sosial apakah ada ketetapan-ketetapan yang sudah sampai kepada level hukum tadi? Gitu. Nah, saya melihat bahwa ada poin-poin penting yang bisa kita jadikan pedoman, karena itu yang saya pahami sebagai landasan kehidupan sosial. Apa itu? Yang terpenting, Al-Quran menggambarkan karakter-karakter Nabi, innahu sadiqul wa'di, innahu siddiqun nabiyya, dan segala macam. Al-Quran selalu menggambarkan tentang nabi-nabi dengan salah satu karakter yang selalu ada. Apa itu? Jujur. Benar. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW, gelar beliau Al-Amin, putra dari Aminah.
Beliau seorang yang jujur, putra dari seorang perempuan yang jujur. Al-Amin, putra Aminah. Ya, kita lihat di situ. Kenapa? Ada benang merah di situ bahwa salah satu karakter pokok nabi-nabi itu, pemimpin itu, tokoh perubahan itu, dan itu yang menggerakkan perubahan kepada kebaikan adalah kejujuran itu. Dan itu yang seharusnya menjadi hukum sosial kita. Jujur. Dan tidak ada bangsa yang penipu yang hidup makmur. Ya, kemakmuran pasti kejujuran, pangkalnya. Dari kejujuran itu lahir keseimbangan. Keadilan itu kan dari kejujuran. Ya, itu. Basis dari keadilan itu apa? Keseimbangan. Makanya kita melihat di Kementerian Kehakiman. Simbolnya lembangnya apa? Timbangan yang rata, seimbang. Jadi jujur, adil itu seimbang. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an ya ada contohnya waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya, sebelumnya wasama arafa'ah wa wada'al mizan. Langit kami tinggikan dan kami letakkan asas keseimbangan. Tapi jangan lupa, dari makrokosmos, Al-Qur'an lompat ke mikrokosmos. Waqimul wazna, dan dirikanlah timbangan, tunaikanlah timbangan, tegakkan timbangan, dan jangan kamu kurangi timbangan. Itu. Jangan curang. Jadi dari sesuatu bersifat makrokosmos, alam semesta, tapi kemudian kok bicara tentang timbangan dalam kehidupan kita yang kecil. Gitu. Kenapa? Dalam ekonomi, dalam dagang. Kenapa? Karena basis keduanya sama. Makrokosmos dan manusia mikrokosmos, basisnya sama. Kejujuran, keseimbangan tadi. Dan itu yang hilang dalam hidup kita. Gitu. Nabi sangat menekankan itu. Dan Nabi sebelum mendapat legitimasi wahyu sebagai Rasul, beliau mendapatkan legitimasi sosial tadi. Al-Amin. Itu. Nah, ini yang hilang. Ya, itu software. Dan saya kira, pemahaman saya, sunnatullah dalam kehidupan sosial yang terpenting adalah kejujuran tadi. Dan kejujuran itu yang melahirkan trust, kepercayaan. Dan kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang saling percaya. Akan timbul saling simpati. Akan timbul saling penghormatan. Akan timbul saling menjaga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, efek dominonya banyak. Sebaliknya, dalam kehidupan masyarakat yang penuh kecurangan, ya, yang terjadi sebaliknya. Dan kita di Indonesia menganggap satu hal yang biasa. Saya sering memberikan contoh, gambaran ketika saya di London dulu kuliah, ya, saya pulang kuliah sore-sore, ya, saya melihat ada seorang ibu-ibu baru keluar dari supermarket membawa barang banyak sampai begini, bawa itu di seberang jalan, saya seberang sini. Saya kasihan, saya menyeberang, saya hanya bertanya, "Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya orang asing, ibu itu orang kulit putih, kita tidak saling kenal mengenal." Ketika saya datang, dia tersenyum lebar. "Oh ya, boleh nggak bantu saya? Bawakan barang saya, antar saya ke flat, ke apartemen saya." Saya bawa, saya antar, dan sepanjang jalan kami ngobrol, tanpa ada kecurigaan sama sekali. Coba kita di Indonesia. Kita jalan di pinggir jalan itu, ya, ada orang tak dikenal datang, "Pak, Bu, Mbak, Mas, ada yang bisa saya bantu?" Saya yakin kita nggak akan mau. Kenapa? Ini orang asing, kita curiga. Itu adalah ilustrasi sederhana bagaimana tingkat social trust di kalangan kita. Dan jangan dikira itu normal. Itu abnormal. Ya, itu refleksi dari hilangnya kepercayaan dalam kehidupan sosial kita. Makanya kalau kita sekarang seperti ini, ya, itu sesuatu yang lumrah. Karena hilangnya, tercabutnya kejujuran dalam hidup kita, sehingga kepercayaan sosial hilang, dan itulah yang merusak kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bisa diperjelas lagi, Ustaz, tentang pernyataan Antum bahwa Antum menggunakan teori sosial, antropologi dan sosiologi justru untuk mengafirmasi dan mengkonfirmasi kebenaran fakta ilmiah dalam Al-Quran. Ya, itu tadi yang Anda sampaikan itu, bahwa ketika kita belajar, pertama kita tidak usah a priori dulu. Kita belajar, oh kita mau mengkritik ini. Kita belajar, kita mau mendalami kekurangan ini. Saya tidak berada dalam konteks itu. Ya, kenapa? Karena itu nanti kan belajar akan berjalan secara alamiah. Secara alamiah. Makanya kenapa Umar bin Khattab memerintahkan para sahabat yang lain untuk belajar tentang jahiliyah. Ya. Kesempurnaan iman kita
tidak akan tercapai kalau kita tidak belajar tentang kekafiran. Kalau kita tidak belajar tentang kejahilian. Jadi kita punya dua komparasi. Bagaimana kita bisa mengkomparasikan pendekatan Al-Quran, hadis dengan Barat kalau kita tidak mengerti dengan pendekatan-pendekatan yang berkembang di Barat. Nah, di situ pentingnya. Makanya, ketika kita belajar dari teori sosial modern di Barat, sosiologi, antropologi, itu secara alamiah akan muncul kritik-kritik internal dalam diri kita, pengembangan-pengembangan, ya, revisi-revisi, dan pada saat yang sama, ketika kita melakukan proses itu, kita juga menggunakannya untuk memahami Al-Quran secara lebih komprehensif. Jadi itu proses dialogis yang berjalan gitu. Betul. Ya, secara Jadi alamiah. masukan teori dari Barat, Ya. kemudian direfleksikan ke diri kita, Benar. lantas kemudian kita berdialog dengan Berdialog. teori-teori Barat tersebut. Benar. Akan muncul dengan sendirinya kritikan, Ya. revisi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya tidak punya kritik-kritik khusus terhadap teori-teori sosial itu. Ya, karena bagi saya itu kurang menarik. Saya lebih bagaimana memaksimalisasi. Oh, ini bisa saya revisi, ini bisa saya modifikasi, ini bisa saya gunakan. Hanya itu yang saya lakukan. Ya. Masya Allah. Iya. Ini ada yang menarik nih Ustaz. Jadi di dalam Al-Quran, terutama ayat yang terkait dengan kepemimpinan, itu yang diperlukan adalah kejujuran tadi. Dan ini ada di teori-teori sosial dan teori sosiologi dan antropologi. Ya. Bisa enggak Ustaz, antum berikan lagi ilustrasi lain dari ayat dan ajaran Al-Quran yang terkait dengan sosiologi dan antropologi yang bisa kita ambil manfaatnya untuk masyarakat Indonesia sekarang? Tadi yang saya sampaikan itu software utama. Ya. Yang kedua bahwa kita harus percaya kepada proses. Ya, tidak ada segala sesuatu terjadi secara simsalabim. Ya. Allah sangat kuasa untuk tidak memberikan semua bentuk legitimasi sosial kepada Nabi Muhammad dan langsung menunjuk beliau sebagai nabi. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah lakukan proses sosial. Ya. Proses sosial. Ada karir yang dibangun oleh Nabi, kalau kita bicara contoh karir ya. Ada karir yang dibangun oleh Nabi. Bagaimana kepercayaan itu dibangun, dibentuk, tumbuh di masyarakat. Sebagai contoh ya, kepercayaannya. Ya, dan Nabi berinteraksi dan bergaul dengan berbagai macam kalangan. Nah, dari situ kemudian muncul hasil-hasil. Jadi percaya kepada proses. Nabi Allah sangat mudah untuk memerintahkan Nabi langsung hijrah ke Madinah. Ya. Tanpa perlu persiapan. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Kenapa? Sebelum Nabi pindah ke Madinah, ada proses-proses yang Nabi lakukan. Ada perjanjian. Bai'ah Aqabah al-Ula, Bai'ah Aqabah al-Thaniyah. Ya. Ada bertemu dengan mereka, mereka diislamkan, ada perjanjian untuk saling tolong-menolong. Kalau Nabi pindah ke sana harus mereka tolong, dan Nabi juga menolong mereka. Nah, ini proses-proses sosial. Ada usaha, ya, ada ketekunan, ada planning, ada perencanaan, dan seterusnya. Itu Nabi lakukan. Nah, sehingga ketika ini sudah matang, baru Nabi pindah ke Madinah. Di sana disambut. Gitu. Jadi, perubahan itu melalui proses sosiologis, antropologis, proses sejarah. Dia tidak berjalan meminta sesuatu dari langit dan langsung, tidak. Jadi kalau kita membaca riwayat Nabi ya dalam Al-Qur'an, itu Nabi melakukan proses-proses itu tidak ada yang simsalabim. Semuanya melalui proses-proses historis seperti ini. Dan di situ kita belajar tentang perencanaan, kita belajar tentang ketekunan, kita belajar tentang kesungguhan dan seterusnya. Ya. Bagaimana Nabi sangat mampu untuk mengubah karakter orang Arab. Ya. Nabi berdoa karena doa Nabi itu mustajab. Ya Allah, ubahlah loyalitas bangsa Arab ini dari suku ke agama. Sangat mudah. Tapi Nabi tidak melakukannya lewat jalur langit. Nabi melakukannya lewat jalur sosial. Sahabat-sahabat Nabi yang pindah, ikut bersama beliau dari Mekah, pindah ke Madinah. Golongan muhajirin. Di Mekah, afiliasi fanatisme mereka kepada suku.
Hijrah itu adalah proses untuk mencerabut mereka dari konteks kesukuan. Ya, jadi itu bukan gerakan untuk menyelamatkan diri. Itu bagian dari untuk mendeformasi, mendekonstruksi identitas kesukuan orang Arab pindah ke Madinah. Apa yang Nabi lakukan di Madinah? Orang muhajirin tadi dicampur seluruhnya ke orang-orang Ansor. Tidak ada satupun orang muhajirin yang tinggal di rumah yang sama. Nabi sedang mendekonstruksi identitas yang berafiliasi kepada suku tadi. Apa yang terjadi? Nabi sedang bahwa identitas kalian sekarang bukan suku, tapi agama, keislaman. Dari al-ukhuwah al-qibaliyah, ukhuwah kesukuan, ke al-ukhuwah al-islamiyah. Itu proses sosial. Proses sosial. Gitu. Jadi, hijrah itu kalau kita lihat, itu bukan proses ilahiyah. Itu proses sosiologis, proses antropologis. Nabi sedang mencerabut akar identitas, akar fanatisme, dan membentuk identitas yang baru. Nabi mensublimasikan, mentranscendentisasikan identitas mereka. Dan itu yang Nabi lakukan. Itu. Dan mereka menjadi umat terbaik itu dalam konteks itu. Kenapa? Secara moral tadi, trust tinggi antar mereka. Kita bisa membayangkan, ada nggak pasukan di dunia ini contohnya. Ketika mereka sekarat, satu orang diberikan minum, minta minum. Ketika mau minum, samping temannya minta air minum, dia kasih. Dia meninggal. Yang tadi mau minum, dengar temannya mau minum, dia kasih lagi. Nah, ini umat yang sangat ideal. Bagaimana semuanya mengutamakan yang lain? Coba kita bayangkan, ada nggak bangsa, masyarakat yang satu lebih mengutamakan yang lain dibanding dirinya? Dan itu adalah jaminan sosial tertinggi yang hilang dalam kehidupan kita. Itu adalah insurance yang hilang. Saya menjamin kehidupan yang lain juga menjamin kehidupan saya. Dia lebih mengutamakan diri saya dibanding dirinya. Dan saya lebih mengutamakan dirinya dibanding diri saya. Dan itu semuanya berjalan secara sosial, secara kolektif. Itu salah satu letak-letak kebaikan. Kita memahami bahwa kata Nabi mengatakan, khairul quruni qarni itu di situ. Itu yang hilang. Ya, bukan pada temuan-temuan teknologis, tidak. Masya Allah. Satu lagi, Ustaz. Ini sejak antum mempelajari teori-teori sosial, teori antropologi, teori sosiologi dari Barat, kemudian dengan latar belakang keislaman antum, memahami Al-Quran, apakah nampak kekeliruan atau kita bisa bilang kekurangan dari teori-teori Barat itu yang tidak ada, Ustaz? Iya, selama ini ya memang saya tidak fokus kepada kekeliruan. Itu saya akui itu. Saya justru lebih fokus bagaimana saya menggunakan teori-teori sosial modern ini membantu saya memahami Al-Quran dan Hadis. Ya, jadi saya melihat bagaimana ternyata Nabi itu sangat jenius. Jadi kalau Abbas Mahmud Al-Aqad, ya, penulis Mesir terkenal itu menulis tentang Abqariyatu Muhammad, kejeniusan Muhammad. Itu ternyata memang sangat jenius. Ya, sebagaimana saya ceritakan tadi, gimana Nabi ditanya, contohnya, mahwal Islam. Seseorang bertanya, Al-Islam anta syahada bi alla ilaha illallah. Nabi bicara tentang isi. Islam itu bersyahadat dan seterusnya. Tapi konteks lain, yang bertanya lain, mahwal Islam, Nabi tidak menjawab pertanyaan yang sama. Jawaban Nabi ada konteks lain, mahwal Islam. Al-Islam absus salam bainakum. Islam itu adalah menebarkan kedamaian di antara kamu. Yang satu bertanya, Nabi menjawab secara normatif. Yang satu bertanya, Nabi menjawab Islam dan tatanan fungsi. Islam itu adalah menebarkan salam di antara kamu. Islam itu adalah memberi makan orang miskin. Kadang Nabi bicara secara substantif pendekatannya, Weberian. Kadang Nabi berbicara dalam tatanan fungsional, Durkheimian. Gitu. Nabi lompat-lompat ini, Nabi sangat jenius, sangat cerdas di situ. Dan itu baru saya pahami ketika saya belajar ilmu sosial itu. Gitu. Ternyata sangat fleksibel. Dan ketika kita berbicara, makanya penting di situ bahwa kita menjelaskan Al-Quran, kita menjelaskan hadis tidak dalam konteks yang monoton itu. Ya, ada banyak pendekatan yang bisa kita lakukan agar kita lebih paham pada kitab suci dan juga kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan itu berarti bahwa santri-santri pondok pesantren
itu juga sangat dianjurkan untuk belajar sosiologi dan antropologi ya Ustaz? Ya. Dalam konteks untuk membantu. Karena apapun yang kita pelajari, disiplin apapun yang kita pelajari, tujuan pertama saya adalah bagaimana saya bisa lebih memahami dan menjelaskan agama. Ya kitab sucinya, ya ajarannya secara lebih komprehensif. Itu yang pertama. Jadi dengan itu kita bisa membawa dan menjelaskan Al-Quran, hadis, Islam lebih komprehensif, rahmatan lil alamin di situ. Dia tidak parsial. Gitu. Apa pesan antum untuk santri-santri agar santri mau Ustaz, untuk belajar sosiologi dan antropologi seperti antum? Iya, saya tidak punya pesan khusus sebenarnya, tapi saya menganjurkan ya para santri ya pertama ya tekuni ilmu apapun ya dengan niat yang benar, dengan niat yang tulus, karena semua ilmu itu insya Allah bisa kita gunakan untuk menjelaskan Al-Quran, hadis dan ajaran Islam secara lebih saintifik, secara lebih ilmiah. Dan untuk belajar ilmu-ilmu itu salah satu kuncinya adalah bahasa. Saya sangat menikmati ketika kuliah di London itu, salah satu guru saya, dosen saya itu alumni Oxford, menguasai 7 bahasa. 7 bahasa asing. Ya, kenapa saya tahu? Saya sering diminta bantu oleh profesor itu untuk mencari referensi-referensi kuliah dia. Saya ke British Library, ke Senate House, saya kemana-mana, ke SOAS Library mencari referensi-referensi. Ada yang bahasa Latin, ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Prancis, ada yang bahasa Arab, ya, bahasa Inggris pasti ya. Ada berbagai macam bahasa dan dia menguasai, dan saya kuliah 3 jam tiap minggu mendengar dosen bicara dengan referensi yang begitu kaya, itu luar biasa. Luar biasa. Dan kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kalau kita yang seperti itu, kita menguasai banyak bahasa asing, kita membaca banyak referensi, dan dengan itu kita gunakan untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ajaran Islam, akan jauh lebih kaya. Saya kira para santri harus bergerak ke arah sana. Jadi bahasa adalah alat utama untuk mendalami suatu cabang ilmu pengetahuan, dan saya kira santri sudah belajar di track yang benar di situ. Oke. Masya Allah. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan ahli sosiologi dan antropologi Dr. Andri Rosadi, LC.MA, MPhil, PhD. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.